Masyarakat yang melintas di ruas Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pendem, Jembrana, Bali, dikejutkan dengan insiden terbakarnya sepeda motor Thunder milik Bambang Suryadi. Kebakaran diduga dipicu percikan api dari karburator motor seusai pemilik motor mengisi bahan bakar minyak. Kebakaran sepeda motor Thunder milik Bambang Suryadi terjadi sesaat setelah selesai mengisi BBM di SPBU. Pemilik motor kemudian mendorong sepeda motornya ke pinggir jalan. Saat motor dihidupkan, tiba-tiba muncul percikan api dari bagian karburator. Api dengan cepat membesar membuat pemilik motor panik dan meminta bantuan petugas SPBU untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman awal belum berhasil dilakukan. Salah seorang anggota kepolisian yang berada di lokasi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran Jembrana. Regu 2 Damkar Jembrana langsung bergerak menuju lokasi dan berhasil memadamkan api. Meski api berhasil dipadamkan, satu unit sepeda motor Thunder dengan nomor polisi DK 2006 II hangus terbakar. Dari luar tak hidupin, langsung keluar api dari karbu. Bapak berusaha saat itu mau starter ya? Iya. Starter ya. Oke. Berapa lama Pak itu di depan sepedanya? Pas bentar sih langsung sekali langsung keluar api. Dari mana Pak kira-kira apinya? Dari karburator. Nah, setelah ada percikan api, Bapak minta tolong apa gimana Pak? Minta tolong. Minta tolong sama siapa Pak? Sama pegawai. Oh. Tadi pakai memadamkan api sementara apa Pak? Air apa? Hah? Par ya? Iya. Jadi nggak padam juga? Padam juga. Nah, terus Bapaknya ngambil infonya ke pemadam itu ya? Iya. Berapa Pak kerugiannya kira-kira Pak? 3 juta. 3 jutaan ya? Siapa namanya Pak? Ya, Suryadi. Siapa? Suryadi. Dari? Teknik Suma. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kebakaran diduga dipicu korsleting pada bagian sepeda motor. Akibat musibah tersebut, korban mengaku mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV. Kasus pengeroyokan terduga pencuri ayam aduan hingga tewas dikeroyok massa di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, kini memasuki babak baru. Tim kuasa hukum para tersangka menemukan fakta adanya keterlibatan warga dari luar desa serta menyatakan korban masih hidup saat diserahkan ke polisi. Berdasarkan hasil investigasi dan olah TKP di lokasi kejadian, tim kuasa hukum warga Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, menemukan dugaan keterlibatan warga dari luar desa yang turut melakukan aksi kekerasan terhadap korban KD. Pihak advokat juga menyatakan bahwa korban sebenarnya masih dalam kondisi hidup saat diserahkan kepada pihak kepolisian. Atas temuan tersebut, tim kuasa hukum meminta Polres Tabanan mengusut tuntas dan tidak tebang pilih dalam penetapan tersangka. Aparat kepolisian juga diminta menindaklanjuti keterlibatan pihak luar tersebut. Tim kuasa hukum juga meminta kepolisian mengusut tuntas sekaligus mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan status penahanan bagi 5 warga yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Yang jelas ada pihak lain yang tanda kutip ya didugaan ikut terlibat di sana. Gitu. Jadi kami tidak membantah tentang keterlibatan dari warga juga, tapi
nanti itu biar disampaikan oleh penyidik sebatas mana keterlibatannya dia. Oke. Keterlibatan orang luar itu atas dasar apa Pak dari pandangan tim setelah kuasa hukum? kami turun ke lapangan, setelah menjadi tim penasihat hukum sebelumnya ada, kemudian kami ditunjuk oleh masyarakat geologi dan desa adatnya juga. Jadi kita turun ke lapangan melakukan istilahnya olah tempat kejadian perkara. Kami dari atas TKP 1, TKP 2, TKP 3 melakukan usaha penggalian data, pengumpulan bahan keterangan, dan saat itu kami menemukan keterangan 2 orang bahwa mereka selain dari masyarakat geologi yang mengamankan dan melumpuhkan pelaku, ada masyarakat lain yang diduga di luar dari geologi melakukan kekerasan terhadap pelaku pencurian ayam ini. Alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan utama karena sebagian tersangka merupakan tulang punggung keluarga dan masih ada yang menjalani pendidikan. Pihak kuasa hukum memastikan syarat formil penangguhan telah dipenuhi, termasuk adanya jaminan bahwa para tersangka tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan, dan tidak menghilangkan barang bukti. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terduga pencuri 2 ekor ayam aduan berinisial KD, pria 38 tahun asal Sidetape, Buleleng, terjadi pada 24 Juli 2026 dini hari. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit namun meninggal dunia dalam perjalanan. Sepeda motor yang digunakan korban juga dibakar massa. Polres Tabanan telah menetapkan 5 warga Banjar Dinas Juwok Legi, masing-masing berinisial MJ, WS, KB, MK, dan N sebagai tersangka dengan jeratan pasal 170 KUHP. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran. Saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off. George Russell makes a mistake. Kimi Antonelli takes the lead. Taking down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. 123 orang warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Negara Jembrana Bali menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dari jumlah tersebut, 1 warga binaan langsung bebas setelah mendapatkan remisi selama 2 bulan. Dari 123 warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan negara kelas 2B negara Jembrana Bali yang mendapatkan remisi, 122 orang menerima remisi umum 1 berupa pengurangan sebagian masa pidana. Sementara 1 orang menerima remisi umum 2 dan langsung bebas karena masa pidananya telah habis setelah dikurangi remisi. Warga binaan yang langsung bebas tersebut adalah Murtado asal Bangkalan, Madura. Momen kemerdekaan ini menjadi kesempatan baginya untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan memulai kehidupan baru. Secara keseluruhan, rutan kelas 2B negara dihuni 211 warga binaan terdiri dari 171 narapidana dan 40 tahanan. Penerima remisi tahun ini didominasi warga binaan dengan kasus narkotika. Warga binaan yang mendapatkan remisi, terutama yang langsung bebas, diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan secara produktif. Tentu harapannya bisa kembali ke masyarakat dengan produktif ya. Dan saya juga berharap masyarakat bisa menerima. Ya, karena mereka sudah dibina di sini, dididik sehingga menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik. Siap kita ajak membangun desa, membangun Jembrana gitu. Itu harapan. Ya. Dari rutan negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi itu sebanyak 123 orang. 122 orang itu yang masih ada sisa pidananya, kemudian 1 orang yang langsung bebas. Jadi dari usulan itu semuanya hari ini turun. Jadi sebanyak 123 orang yang mendapatkan remisi. Jadi 122 masih ada sisa pidananya, kemudian 1 orang hari ini langsung bebas. Besaran remisinya? Remisi diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, namun juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Laporan Tim Liputan Jembrana, Garuda TV. Untuk menghubungkan konektivitas antar wilayah terutama di desa-desa terpencil, pemerintah bersama TNI membangun jembatan perintis Garuda. Program pembangunan infrastruktur ini mencakup ribuan titik jembatan gantung, beton maupun armco di berbagai daerah di tanah air termasuk di Pulau Bali. Keberadaan jembatan tersebut dirancang untuk memperlancar akses ekonomi, pendidikan, serta kesehatan warga. Di Pulau Bali ada 29 titik jembatan Garuda yang dibangun. Khusus di Kabupaten Bangli ada 4 titik yang berada di Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Banjar Pukuh, Kecamatan Susut, serta Desa Peninjauan dan Banjar Payuk, Kecamatan Tembuku. Kini, keempat jembatan yang dibangun TNI berkolaborasi dengan pihak terkait sudah tuntas dikerjakan dan siap digunakan. Program pembangunan jembatan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kehadiran pemerintah, TNI, serta pihak terkait dalam mengatasi berbagai persoalan masyarakat, utamanya terkait fasilitas umum sebagai salah satu faktor utama dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Dan Rem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan jembatan perintis Garuda. Keberadaan jembatan Garuda diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses dan aktivitas sehari-hari. Jembatan Garuda bukan hanya menjadi sarana penghubung, tetapi juga merupakan wujud kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong antara TNI, pemerintah desa, dan masyarakat. Negara hadir, TNI hadir sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jembatan untuk bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kenapa demikian? Selama ini Bapak Presiden sudah melihat secara langsung ada masyarakat yang sangat membutuhkan jembatan ini untuk lalu lintas ekonomi, untuk lalu lintas kegiatan bersekolah, dan yang lain-lainnya. Dan kondisi saat ini, jembatan itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Sementara Kadis Jangkaan Desa Kayubihi, Inyoman Padmo menyampaikan ucapan terima kasih atas jembatan yang dibangun.
Diakui dengan adanya jembatan ini sangat membantu aktivitas perekonomian dan transportasi masyarakat, utamanya akses anak-anak menuju ke sekolah. Jalan ini yang dulunya sering longsor, terutamanya di waktu hujan, sering longsor sehingga sulit dilewati dan anak-anak kami merasa takut lewat, terutama anak-anak sekolah. Dengan adanya jembatan ini merasa bangga dan merasa lebih mudah dan lebih dekat jaraknya karena tidak lagi keliling. Masyarakat juga diajak bersama-sama menjaga dan merawat jembatan agar dapat digunakan secara optimal sehingga memberikan manfaat jangka panjang. Laporan Tim Liputan Bangli, Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Jangan lewatkan Hoops Vibes, Sabtu dan Minggu pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Rumor berterbangan, fakta dipertanyakan. Di sini tempat kebenaran dibicarakan, menghadirkan mereka yang mengerti perkara. Oscillator sementara ini ya, kalau kelamaan ya memang akan terganggu juga. Tapi sementara membuka tabir isu panas dengan gaya santai tapi memikat. Banyak milenial Pak, aku sudah bertani sekarang, aku senang. Melunasi hutangnya malah dibuat hutang lebih dalam lagi. Saksikan Ordal setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Jesus, this time he scores. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Saksikan Sport 8 Update Senin sampai Jumat pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Cara unik dilakukan salah satu SPBU di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Kelurahan Pendem, Negara Jembrana, Bali, untuk menumbuhkan cinta tanah air sekaligus menyemarakan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satunya dengan memberi hadiah BBM gratis bagi warga yang mampu menghafalkan teks proklamasi kemerdekaan RI atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Suasana berbeda terlihat di salah satu SPBU di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, Kelurahan Pendem, Negara Jembrana, Bali pada bulan kemerdekaan ini. Para petugas tidak mengenakan seragam seperti biasa, melainkan berbusana ala pejuang dan veteran kemerdekaan lengkap dengan kain merah putih yang melilit di kepala. Tidak sekedar mengenang jasa para pahlawan, warga juga diajak menguji hafalan teks proklamasi dan pembukaan UUD 1945 dengan hadiah BBM gratis. Bagi warga yang berhasil menghafalkan salah satu teks dengan lancar, diberikan hadiah 2 liter BBM secara gratis. Sementara, warga yang mampu melafalkan keduanya dengan sempurna mendapatkan hadiah gratis 4 liter BBM. Kemerdekaan tahun ini kita agak beda. Dari pakaian operator, kita usahakan mencari pakaian yang agak-agak perjuangan lah.
Tapi hanya ini yang kita dapatkan, jadi ini yang kita lakukan saja. Kedua, untuk challenge undang-undang dan proklamasi, bagi yang hafal kita berikan minyak 2 liter dan undang-undang juga 2 liter. Bagi hafal dua-duanya, tentu kita akumulasi menjadi 4 liter. Hal ini mendapat antusiasme dari para pengendara. Sejumlah warga bahkan mengaku sengaja menghafal teks proklamasi sebelum datang ke SPBU. Namun tantangan tersebut ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sejumlah warga yang mencoba masih tersendat saat diminta mengucapkan pembukaan UUD 1945. Alhasil mereka pun gagal mendapatkan hadiah BBM gratis. Meski banyak warga yang gagal, ada pula yang berhasil melafalkan teks proklamasi dengan lancar dan mendapat hadiah BBM. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Untuk saya secara pribadi sih, ya ini sih bagus ya, dalam artian ikut juga meramaikan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya. Kedepannya untuk pelayanannya ditingkatkan lagi. Pengelola SPBU menyebut kegiatan ini bukan sekedar memberi hadiah BBM, namun juga menjadi cara untuk mengingat kembali sejarah dan menumbuhkan semangat nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda. Kegiatan semacam ini sengaja dikemas untuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Tidak hanya sekedar uji pengetahuan, kegiatan semacam ini diharapkan dapat menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air khususnya di kalangan generasi muda. Dengan konsep tersebut, aktivitas mengisi BBM di SPBU tidak hanya menjadi rutinitas, tapi juga bermanfaat mengajak masyarakat kembali mengingat sejarah dan teks yang menjadi bagian penting perjalanan bangsa. Laporan Tim Liputan Jembrane, Garuda TV. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa terkaya di dunia. Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Saya ingin selalu mengajak, apapun perbedaan kita, kita harus bekerja sama, kita harus kompak, kita harus bahu-membahu. Yang kuat tarik yang lemah, yang lemah berhimpun kerjasama. Saya ingin cari persatuan daripada perpecahan.